ada yang namanya buku terkenal banget, Joyce Meyer penulisnya. Nanti kita akan bahas dikit sih ya, tapi saya nggak akan bahas gimana banget tentang itu. Tapi ada buku yang terkenal judulnya Battlefield of Mind, ya, pikiran adalah medan perang. Kalau bahasa Indonesia mungkin agak gimana ya, pikiran adalah medan perang, tapi di bule sana tuh terkenal banget tuh Battlefield of Mind. Istilah itu tuh jadi terkenal sejak ada buku itu, dan itu bukunya jadi salah satu buku wajib kali ya, buku wajib buat kita semua pengikut Kristus mestinya. Dan hari ini aku akan bahas yang mungkin agak beda ya dengan dengan pembahasan itu, tapi nanti kita lihat aja. Yuk, lihat di sini teman-teman, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, itu ya kata kunci di situ ya. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, jadi kalau kita nggak punya pikiran yang benar, kita nggak punya pikiran yang mulia, kita nggak punya pikiran yang adil, kita nggak punya pikiran yang suci, kita nggak punya pikiran yang manis, kita nggak punya pikiran yang sedap didengar, kita nggak punya pikiran yang kebajikan dan patut dipuji, sebenarnya kita lagi melanggar firman Tuhan. Jadi pikiran kita itu bisa berdosa juga, teman-teman. Jadi, ya, dosa itu kan kita lakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita pikiran nggak seperti ini, ya jadi kita udah berdosa juga. Makanya kita penting jaga pikiran kita. Ya, kalau teman-teman tahu, ya teman-teman pasti pernah ngalamin juga lah ya. Mestinya teman-teman pernah ngalamin di mana kita tuh kayak bukan kita tuh pikirannya kemana-mana gitu ya. Pikirannya kemana-mana. Oh, kayaknya kita kadang-kadang bisa ngambil keputusan yang ceroboh gitu. Ceroboh. Kita mungkin kalau bahasa orang dunia kan hilaf gitu ya. Hilaf kayak aku nggak kepikir tuh bisa tiba-tiba ngelakuin aja. Sebenarnya itu mikir juga ya, kita ngelakuin sesuatu pasti karena mikir gitu. Dan itu makanya penting banget buat kita memikirkan apa yang sedang kita pikirkan. Ya, jangan sampai kita bukan ngeblank ya, apa yang ngomongnya ya. Kita kayak ya udah pikiran kita kayak lagi pikiran yang jahat-jahat, pikiran yang buruk-buruk, ya udah kita biarin aja. Nah, itu kan sebenarnya kita lagi secara nggak langsung kita nggak pikirin apa yang lagi kita pikirin. Paham sih teman-teman, kita harus perhatiin banget apa yang lagi kita pikirin. Ya, kalau kita lagi pikirannya udah kemana-mana, pikiran berdosa, pikiran jahat, pikiran buruk, nah kita harus sadar tuh, aku lagi berpikir yang enggak nih. Nah, itu kita penting banget buat kita mikirin apa yang sedang kita pikirin. Nah, itu makanya penting banget buat kita fokus sama Tuhan setiap detik. Nah, makanya teman-teman ya, karena yang ini aja udah sulit nih ya, penting untuk kita memikirkan apa yang sedang kita pikirkan aja tuh udah sulit. Nah, apalagi kita fokus sama Tuhan gitu, itu sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena Tuhan nggak kelihatan secara mata, dan kita harus fokus sama Tuhan setiap detik. Nah, itu satu hal yang sampai saat ini saya belum kuasain banget gitu ya, fokus sama Tuhan setiap detik. Kenapa? Karena kadang-kadang apa yang depan mata saya itu bisa merebut fokus saya gitu, karena yang kelihatan itu lebih gampang difokusin dibandingkan yang nggak kelihatan. Sama pikiran juga begitu ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu gampang banget mempengaruhi pikiran kita. Jadi penting banget ya buat kita sebagai pengikut Kristus, kita tahu kita tuh lagi mikirin apa detik ini nih ya. Bahkan teman-teman lagi dengerin firman saat ini juga, teman-teman harus paham gitu ya, paham aku lagi mikirin apa sih saat ini ya. Aku lagi fokus nggak sih sama firman, atau aku dengerin firman cuma buat pengetahuan aja nggak sih, atau aku benar-benar dengerin firman tuh benar-benar buat lagi fokus sama Tuhan gitu. Nah, itu pikiran kita tuh semuanya gitu ya. Input yang masuk di pikiran kita tuh penting. Jadi kita harus benar-benar waspada detik ini juga gitu ya. Bukan cuma saat ini doang ya, tapi setiap detik hidup kita harus sadar benar-benar aku tuh lagi mikirin aneh-aneh gak sih saat ini gitu ya. Lagi susah mengampuni. Nah, aku tuh lagi mikirin dendam terus gak sih? Ya lagi kesulitan, lagi dalam masalah. Aku tuh mikir masalah terus gak sih? Jangan-jangan aku malah kayak merasa hidup aku udah berantakan, aku mau udah no hope lah hidup aku ya, udah gak ada harapan lagi segala macam. Nah, itu pikiran-pikiran kayak gitu kita harus waspada banget ya teman-teman, waspada banget.
Ya, jadi sekali lagi penting untuk memikirkan apa yang sedang kita pikirkan. Nah, Mazmur 19 ayat 14, saya kasih 3 versi supaya lebih jelas gitu ya teman-teman ya. Versi terjemahan baru yang sering kita baca, terjemahan baru. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan. Gunung batuku dan penebusku. Ya, versi mudah dibaca. Semoga kata-kata dan pikiranku dapat berkenan padamu ya Tuhan. Engkaulah batu karangku, ya satu-satunya yang menyelamatkan aku. Firman Allah yang hidup, kiranya perkataanku dan pikiranku menyenangkan Engkau ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah itu ya, firman Allah yang hidup lebih gampang dicerna kata-katanya. Kiranya perkataanku dan pikiranku menyenangkan Engkau. Nah kita kadang-kadang, ya minggu kapan ya? Minggu lalu ya? 2 minggu lalu, 2 minggu lalu kita bahas tentang perkataan ya, kalau nggak salah. 2 minggu lalu, 3 minggu lalu gitu. 2 minggu lalu mestinya. Nah itu, ya perkataan kita sebagai murid Kristus penting. Ya, dan itu sering banget dibahas. Hampir semua hamba Tuhan pasti pernah bahas lah. Nah, tapi teman-teman ya, ada yang nggak kalah penting juga. Ya, perkataan kita itu penting, pikiran kita juga penting. Apa yang kita pikirin menyenangkan Tuhan nggak? Ya, jangan sampai, ya ini makanya orang suka ngomong kan, mulutnya gimana, hatinya enggak. Ya, mulutnya gimana, pikirannya enggak. Bahkan kalau pikiran kita negatif, tapi mulut kita coba positif, jangan-jangan itu kita udah munafik juga. Nah, itu penting, makanya kita pikirin banget tadi ya, apa yang kita pikirin tuh bener nggak sih menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Ya, kalau bahasa Indonesia mungkin kurang apa ya, kurang puitis gitu ya. Padahal ini Mazmur ya, kalau bahasa Inggrisnya puitis tuh. Let the words of my mouth ya, biarkan kata-kata dari mulutku, and the thoughts of my heart, dan pikiran dari hatiku gitu ya. Nah, jadi biarkan semua ucapan yang keluar dari mulut aku dan pikiran dari hatiku itu menyenangkan Tuhan. Ya, memuliakan Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Nah, itu penting. Jadi kontrol lidah penting. Ya, kita udah belajar 2 minggu lalu. Ya, bagi Kristus kita harus punya mulut yang baik, jangan ngomong kasar, jangan ngomong jorok, jangan ngomong yang enggak. Tapi hari ini kita juga belajar, atas selain ucapan mulut, pikiran kita itu juga penting. Ya, nggak ada yang lebih penting dan nggak lebih penting. Dua-duanya sama-sama penting. Ya, sebagai pengikut Kristus. Teman-teman mungkin tahu, ya, ini ada kalimat kayak gini, the devil made me do it. Ya, setan membuat aku melakukannya gitu. Jadi ini sebenarnya jokes ya. Ini sebenarnya jokes. Jadi dulu ada komedian terkenal di bule. Ya, jadi ketika dia lagi ngelucu, dia lagi ngelakuin yang salah, dia selalu bilang, oh the devil made me do it. Ya. Wah, setan membuat aku melakukannya. Nah, tapi bener nggak sih demikian? Ya. Kesana, jadi kalau kita buat salah, setan yang disalahin. Ya, kita nggak salah pokoknya. Wah, ini gara-gara setan nih. Setan bikin aku melakukan ini. Nah, benarkah demikian? Nah, teman-teman kita harus tahu ya teman-teman. Dosa itu selalu dimulai dari pikiran untuk membuatnya. Ya, saya yakin hampir semua dosa yang kita lakuin, kita udah punya pikiran buat ngelakuin itu sebelum kita ngelakuin itu. Ya, saya sih belum pernah lihat ada orang ngerampok bank tanpa merencanakan di pikirannya dulu ya. Oh, saya mau rampok bank ini, gitu ya. Kayaknya nggak pernah ada tuh orang kayak gitu ya, kasarnya. Atau sebutlah teman-teman, saya mau nyontek gitu, misalnya mau nyontek pas ujian. Nah, itu kan pasti punya pikiran dulu nih, wah aku nggak bisa nih, soal ini jawabannya apa ya? Wah, kayak nggak ada cara lain nih, aku harus cari dengan cara yang nggak halal gitu ya. Nah, itu pasti kita punya pikiran untuk merencanakannya dulu sebelum kita berbuat suatu dosa. Nah, makanya teman-teman, kita tuh penting banget tadi itu, ya kita selalu pikirin apa yang sedang kita pikirin. Kadang-kadang ya kalau kita udah namanya udah kepepet atau tertekan oleh kondisi, oleh suasana, oleh keadaan, kadang-kadang pikiran kita tuh suka nggak kekontrol. Mau udah berapa tahun ikut Tuhan, kadang-kadang pikiran kita tuh bisa nggak kekontrol. Nanti kita coba lihat ya lebih jelas ya. Nah, tapi makanya penting banget kita selalu pikirin apa yang sedang kita pikirin, dan kalau pikiran kita nggak dijaga, ya ini hasilnya ini ya.
dosa itu akan jadi semakin gampang kita buat. Kenapa? Karena itu ya, dosa selalu dimulai dari pikiran untuk membuatnya. Selalu ya. Sebutlah dosa yang teman-teman pernah lakuin. Pasti teman-teman sebelum ngelakuin itu dipikirin dulu, pasti ya, hampir selalu. Kita lihat juga ya. Nah, jadi skemanya gini teman-teman, aku bikinin ini biar teman-teman gampang. Nah, biasanya ya kalau hati kita lagi nggak baik, ya itu akan berujung ke pikiran yang nggak baik juga. Ya, hati yang nggak baik biasanya pikirannya juga nggak baik. Pikiran yang nggak baik biasanya akan menghasilkan rencana yang tidak baik. Nah, kalau udah rencana yang tidak baik, wah udah matang gitu ya rencananya. Wah, kita otaknya udah semakin merencanakan yang enggak nih. Nah, kita biarin rencana itu. Wah, pikiran kita makin bandel, kita rencanain ini, kita rencanain itu. Wah, aku harus begini, aku harus begitu. Nanti itu akan membuahkan perbuatan yang tidak baik. Jadi hati yang tidak baik akan menghasilkan pikiran yang tidak baik. Pikiran yang tidak baik pasti akan merencanakan rencana yang tidak baik. Dan kalau udah terlalu matang, udah pikiran yang gak kontrol, rencana yang tidak baik itu akan dilaksanakan gitu ya, dilaksanakan dan akhirnya jadilah perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita nggak jaga pikiran kita, nggak jaga hati kita, itu pasti akan membuahkan dosa ujung-ujungnya. Nah, ada contoh beberapa tokoh Alkitab yang berdosa di mata pikirannya, kayak Hawa misalnya. Ya, Hawa itu kan udah dipelintir dulu tuh sama iblis gitu ya. Dipelintir pikirannya, udah makan aja, nanti kau bisa jadi seperti Allah gitu. Nah, itu kan pikirannya udah dimanipulasi lah ya, ditipu ya, bapak segala dusta. Nah, jadi Hawa tuh udah dipelintir pikirannya, terus digodain sama iblis. Dan kayak ingat teman-teman tadi yang kita bahas tuh, the devil made me do it ya, nggak bisa bilang begitu ya. Iblis itu cuma menggoda kita ya, cuma kayak menaruh dusta dan menggoda kita lah intinya, sama kayak Hawa nggak dipaksa sama iblis ya, dia cuma dikasih pikiran, udah makan aja nanti lu sama kayak Allah. Tapi ya iblis nggak pernah maksa Hawa buat makan itu. Hawa yang kerjain sendiri, Hawa yang putusin sendiri, dia ujung-ujungnya dia metik dan makan itu gitu ya. Jadi itu pikiran yang mulai kemana-mana dan akhirnya membuahkan dosa. Terus istri Potifar yang godain Yusuf, ya dia awalnya cuma memandang Yusuf dengan berahi. Itu tulisan Alkitab ya, dia memandang Yusuf dengan berahi. Saya nggak pernah lihat Yusuf, tapi Alkitab bilang Yusuf itu elok ya, elok parasnya, berarti ganteng dan mungkin kan kerjaannya itu kerjaan fisik ya, mungkin dia sangkut sana sini gitu ya, kerjaan ngangkat barang segala macam. Ya pasti badannya juga bagus gitu ya. Wah, udah ganteng, badannya bagus ya. Mungkin teman-teman ya mungkin kayak Captain America, kayak Thor gitu ya, mungkin yang ganteng, badannya keker gitu. Nah, idaman semua cewek lah mungkin. Nah, jadi si Potifar tuh, wah ini ganteng ya, wah tangannya berotot lagi segala macam. Nah, dia pikiran udah kemana-mana tuh. Ya pikirannya kemana-mana, dan mungkin ya, saya nggak tahu ya, tapi biasanya istri pejabat tuh cantik-cantik. Ya, istri pejabat cantik-cantik. Nah, mungkin istri Potifar ini juga cantik, dan mungkin karena Potifar ini orang kaya, mungkin ya saya nggak tahu ya, mungkin gak ganteng-ganteng banget gitu ya kalau dibandingin sama Yusuf. Nah, jadi dia merasa, wah aku cuma punya suami yang kaya, mungkin ya, sekali lagi saya bilang mungkin ya, wah aku punya suami yang kaya tapi nggak ganteng-ganteng banget. Wah, ini ada budak, wah ini keker banget badannya, nggak kayak suami aku buncit. Nah, itu ya walaupun dia miskin tapi dia ganteng sama berotot gitu. Nah, akhirnya dia pengen ngerasain tidur sama Yusuf. Dimulai dari pikirannya yang nggak benar ya. Terus ada Amnon teman-teman kalau tahu itu ada di mana dia, 2 Samuel kayaknya ya, 2 Samuel mestinya. 2 Samuel itu anaknya Daud. Dia ini jadi intinya punya adik tiri namanya Tamar. Ya, itu dia tergoda oleh kecantikan adik tirinya sendiri gitu ya. Nah, terus dia merasa, aduh kayaknya aku nggak bisa deketin dia. Akhirnya dia buat rencana pemerkosaan.
Itu rencana pemerkosaan melibatkan bapaknya sendiri, gila nggak sih? Ya bapaknya dimanipulasi sampai akhirnya dia bisa perkosa anak bapaknya juga gitu. Itu gila tuh sebenarnya tuh. Nah tapi ya namanya itu ya apa namanya pikirannya udah terlalu kemakan nafsu segala macam ya dia udah ya mau perkosa adik tirinya sendiri sampai manipulasi bapaknya buat perkosa anak bapaknya sendiri juga gitu ya dia nggak peduli gitu. Kenapa? Karena pikirannya udah ke mana-mana ya. Keempat contohnya juga ada ya gitu ya yang terkenal hampir semua orang dunia tahu termasuk orang non Kristen pun tahu gitu ya, Yudas. Yudas itu sekarang namanya jadi identik dengan pengkhianat gitu ya. Jadi kalau orang bule walaupun dia bukan Kristen dia lagi bercandaan, oh lu Judas lu ya. Kenapa artinya? Oh lu tuh pengkhianat gitu, pengkhianat tim gitu kayak gitu. Yang apa sih? Jadi kayak misalnya kita punya tim basket gitu ya, kita punya tim basket terus ada satu anggota tim basketnya yang mensabotase gitu ya, mensabotase timnya sendiri. Nah itu dianggap sebagai Judas tuh ya, Yudas. Nah dia kenapa dia bisa menjual Tuhan Yesus? Karena ya pikirannya udah mikirin duit gitu ya, udah mikirin duit 30 uang perak gitu ya. 30 uang perak itu kalau teman-teman baca di Alkitab ya dia bisa apa 30 uang perak itu bisa beli tanah ya, bisa beli tanah. Itu jadi nggak sembarangan duitnya gitu. Jadi dimulai dari pikiran yang memperhalakan uang, dia akhirnya bisa jatuh ke dalam dosa, jual orang yang mestinya dia layani gitu. Jadi ini beberapa contoh di Alkitab yang dosanya selalu dimulai dari pikiran. Tapi teman-teman bisa cari contoh lain lah di Alkitab. Nggak banyak, nggak cuma 4 ini, itu banyak ya pasti ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ada misalnya kalau teman-teman tahu siapa ya, Akan terus Gehazi. Nah, itu nama-nama yang mungkin teman-teman asing gitu ya, tapi itu teman-teman boleh baca gitu ya. Itu salah satu contoh yang berdosa karena pikirannya. Ya, jadi ini beberapa contoh Alkitab yang berdosa dimulai dari pikirannya. Nah, jadi teman-teman, saya nggak akan panjang-panjang, saya akan bagiin 3 poin. Ya, 3 poin pikiran apa sih harus kita jaga. Ya, pertama kita lihat ya teman-teman, ini di bukunya Joyce Meyer tadi, yang judulnya Pikiran Adalah Medan Perang, itu dia kasih list 10 mentalitas padang gurun. Kenapa bangsa Israel yang mestinya bisa ke tanah perjanjian kurang dari 1 tahun, tapi mereka bisa akhirnya jalan-jalan di padang gurun selama 40 tahun. Ya karena mereka punya mentalitas ini, ya 10 mentalitas ini. Aku nggak bakal bahas satu persatu karena itu panjang banget, tapi ya ini teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Masa depan saya ditentukan oleh masa lalu dan masa kini saya, jelas salah gitu ya. Saya tidak mau bertanggung jawab ya. Ya pokoknya kalau ada kesalahan apa, ya saya nggak mau tanggung jawab lah gitu. Nah itu pikiran yang salah juga. Saya tidak sanggup jika keadaannya terlampau sulit. Ya ini mentalitas apa ngomongnya pecundang gitu ya, mentalitas pecundang. Ya, saya tidak dapat menolaknya, saya ketagihan. Nah itu, jadi nggak bisa menolak sesuatu yang kita udah ketagihan. Ya. Jangan menyuruh saya menunggu, saya menginginkannya sekarang juga gitu ya. Pokoknya jangan nggak boleh nunggu. Sekarang juga saya harus mau apa yang saya mau, saya harus dapat sekarang juga gitu ya. Nah, yang keenam, ini bukan salah saya. Nah ini mentalitasnya kayak si Adam sama Hawa ya. Adam bilang, wah kenapa kau makan buah? Ditegur sama Tuhan. Dia bilang, enggak salah Hawa gitu ya. Nah Hawa bilang, kenapa kamu kasih buah ke suamimu? Hawa bilang, enggak ini salah si ular. Nah, jadi belajar untuk koreksi diri itu penting ya teman-teman. Dibanding kita nyalain orang lain, penting juga buat kita introspeksi diri. Itu kan tema kita tuh sebenarnya. Introspeksi diri ya. Yang ketujuh, hidup saya sangat merana. Ini mentalitas apa ngomongnya? Self victim ya, merasa dirinya selalu jadi korban. Ketujuh itu. Ke-8, saya tidak layak menerima berkat Tuhan. Nah itu ya, ini mentalitas yang nggak mengerti kasih Bapa buat kita. Ya, 9, mengapa saya tidak boleh cemburu? Seharusnya saya boleh dong cemburu, kan orang lain seperti ini. Nah itu
termasuk ke dosa membanding-bandingkan. Ya, Tuhan nggak pengen kita membanding-bandingkan, karena membanding-bandingkan arti kita lagi nggak bersyukur sama hidup kita yang udah Tuhan kasih. 10, saya melakukannya menurut cara saya sendiri. Ya, pokoknya kalau saya mau begini caranya, ya udah. Kalau cara yang lain itu salah, dan itu nggak boleh lah gitu ya. Tuhan mau pakai cara Tuhan nggak boleh. Itu harus pakai cara saya. Nah, itu yang ke-10. Nah, ini 10 mentalitas padang gurun menurut Joyce Meyer. Nah, teman-teman mau tahu lebih lengkapnya, silahkan baca sendiri ya bukunya ya. Terkenal kok bukunya, pasti ada di mana-mana. Nah, tapi kalau kita mau kita mau simpulkan di satu kata, ya saya nggak akan pakai kata mentalitas padang gurun. Saya akan lebih pakai kata 10 ini sebenarnya kalau dirangkum ada satu kata gitu ya. Ada satu kata yang bisa mewakili 10-10-nya ini, yaitu komplain. Ya, komplain. Nah, komplain itu, teman-teman, sorry. Komplain itu dosa. Ya, kenapa komplain itu dosa? Karena teman-teman, komplain ke Tuhan ya, sama saja seperti mengatakan, Tuhan, kau nggak mampu jadi Tuhan. Kalau aku jadi Tuhan, pasti jadinya lebih baik. Kalau aku jadi Tuhan, aduh Tuhan, kok kau begini sih Tuhan? Kalau aku jadi Tuhan, pasti aku akan ngatur itu begini. Ya. Masa kau ngatur begitu Tuhan? Nah, itu kan seakan-akan kita merasa kita lebih jago, ya, lebih jago daripada Tuhan. Kita lebih ngerti segala sesuatu daripada Tuhan. Komplain itu dosa, ya. Itu salah satu dosa kesombongan. Komplain ke Tuhan itu sebenarnya bukti kalau kita tuh orang yang sombong dan gak rendah diri sama Tuhan. Nah, makanya satu pikiran yang harus kita jaga pertama-tama adalah itu, pikiran komplain itu. Ya, kita merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Nah, itu bahaya banget. Ya, komplain tuh ya memang dosa, nggak ada dosa kecil, dosa gede gitu teman-teman ya. Tapi aku percaya dosa pikiran yang paling sering terjadi di kehidupan semua orang percaya gitu, termasuk saya sendiri, itu adalah komplain. Nah, kita harus belajar buat puas sama Yesus gitu ya. Aku lagi belajar itu banget minggu ini. Jadi aku lagi punya coach baru sebenarnya, Waktu itu aku sempat cerita ke dia gitu ya, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa Tuhan begini? Ya kenapa Tuhan malah kasih aku satu hal yang justru bertentangan dengan apa yang menurut aku itu janji Tuhan. Gitu. Terus dia cuma baikin aku satu kata itu ya, konten. Ya, konten. Teman-teman tahu containment namanya, konten. Itu bukan konten sosial media, konten Instagram, konten TikTok, enggak. Konten itu lebih ke puas, ya, puas. Kita tuh udah puas sama Yesus belum sih? Ya. Kita udah puas sama Yesus atau belum? Itu beberapa minggu lalu aku ngobrol begitu sama dia. Minggu ini aku ngobrol sama mentor aku, Pastor Ferry. Aku tanya dia, kemarin coach yang ini ngomong tentang puas sama Yesus. Kalau menurut Pastor Ferry gimana? Ya. Nah, Pastor Ferry jelasin ke saya, dia bilang intinya supaya nggak panjang-panjang, dia bilang itu basic, dibilangnya. Ini hal yang paling basic sebagai pengikut Kristus. Kita puas sama Yesus. Kalau kita puas sama Yesus, kita mandang segala sesuatu itu akan beda. Ya, kita menyikapi segala sesuatu akan beda. Contoh, apa yang kita bangun bertahun-tahun tiba-tiba hancur. Ya, kita punya bisnis misalnya, kita punya bisnis sudah belasan tahun, tiba-tiba bisnis kita hancur. Nah, kalau kita puas sama Yesus, kita nggak akan kecewa. Ya kecewa mungkin ada gitu ya, tapi orang yang benar-benar udah dewasa dalam Tuhan mesti nggak akan kecewa sama sekali, karena dia tahu, oke, Tuhan izinin terjadi, ya sudah, yang penting aku masih punya Yesus. Nah, itu konten ya. Ketika apa yang kita bangun bertahun-tahun hancur, kita masih puas sama Yesus. Nah, itu konten. Apalagi ketika apa yang udah kita perbuat, ya kita udah usaha begini begitu, tapi ternyata kita malah dihianatin, kita dianggap sampah segala macem.
Tapi kalau kita puas sama Yesus, kita nggak akan sampai aku emang sampah, aku emang nggak layak begini segala macam. Pantesan semua orang benci sama aku. Nah itu perasaan-perasaan yang nggak puas sama Yesus. Kalau puas sama Yesus, kita mau diapain sama orang manapun, kita nggak akan peduli. Karena ya kita puas sama Yesus. Nah, atau kemarin Pastor Ferry sempat bahas tentang contohnya dia sendiri gitu ya. Contoh dia sendiri sekarang, Pastor Ferry adalah seorang pengkhotbah keliling. Ya, pengkhotbah keliling. Kalau teman-teman tanya undangan khotbah Pastor Ferry itu, teman-teman nggak usah tanya dah, banyak dah, ya banyak banget. Nah, tapi dia bilang ke saya, anggaplah suatu saat, ya, sekarang memang aku keliling ke banyak tempat, tapi anggaplah misalnya tahun 2025 nggak ada lagi yang undang aku, ya, aku pelayanan udah nggak pernah pelayanan khotbah ke tempat manapun di tempat lain. Sikap aku gimana? Kalau aku sikapnya negatif, berarti aku nggak puas sama Yesus. Aku udah memberhalakan pelayanan. Sama itu teman-teman. Ya. Ketika kita memberhalakan segala sesuatu, ya kita akan nggak puas sama Yesus. Nah itu makanya minggu ini aku banyak merenung gitu. Minggu ini banyak merenung. Aku tuh banyak komplain. Ya, aku banyak komplain. Dan kalau aku banyak komplain artinya ini, aku merasa lebih Tuhan daripada Tuhan. Nah sebenarnya kata komplain ini kan kaitan dengan tadi itu ya, konten. Ya, puas sama Yesus. Nah, puas sama Yesus sebenarnya itu bisa apa ngomongnya ya, digampanginnya adalah kita hubungin, kita tuh beneran cinta Tuhan gak sih? Ya, kita beneran cinta Tuhan gak sih? Nah, jadi teman-teman, ada satu perenungan yang bisa teman-teman renungin. Apakah kamu mencintai Tuhan? Sama seperti Tuhan Yesus ngomong ke Petrus gitu ya. Apakah kamu mengasihi aku? Jangan cuma jawab iya atau enggak. Itu dalam teman-teman kalau mau dijawab gitu ya. Itu nggak cuma pertanyaan iya atau enggak. Itu dalam kalau mau dijawab. Dan jujur kemana pas aku renungin, dan aku merasa oke, Tuhan, kayaknya cintaku sama engkau belum terlalu dalam Tuhan. Makanya aku masih bisa komplain. Ajarin aku buat lebih cinta engkau lebih. Jadi teman-teman, ini pikiran yang bahaya ya, komplain ini. Kita komplain itu jangan pernah bilang itu manusiawi. Enggak ya mungkin manusiawi, tapi kita nggak bisa hidup kayak gitu karena ya kita harus makin tumbuh, punya hati yang cinta Tuhan, kita punya hati yang semakin puas sama Yesus. Kalau kita puas sama Yesus, pasti kita menyikapi segala sesuatu beda. Kita mau gimana pun nanti kita menghadapi apapun, kita nggak akan terlalu peduli karena gitu, kita puas sama Yesus. Ya, kemarin ada Mazmur, ya aku lupa cantumin di sini sih ya. Mazmur yang isinya apa? Selain engkau tidak ada yang lain yang kuingini di bumi gitu ya. Teman-teman mungkin tahu itu kalimat sering banget dijadiin lagu. Hanya kau milikku di surga, tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Terus ada lagu lagi apa? Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Nah itu banyak lah ya, lagu-lagu bule juga banyak tuh ya. Nah itu makanya kita bisa nyanyi kayak gitu, tapi ya itu semua bicara tentang puas sama Yesus ya. Kalau kita nggak puas sama Yesus, kita akan komplain. Jadi ini pikiran pertama yang harus kita waspadai. Kedua, 1 Samuel 17 ayat 4-11. Nah, kita akan lihat Goliat ya. Biasa kita bahas Daud. Nah, ini kita bahas Goliatnya nih. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Nah, itu teman-teman, sebenarnya itu baju zirah itu berat banget, dan waktu itu ada yang definisiin gitu ya. Itu tombaknya ya, gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Itu kira-kira kayak megang pohon katanya. Jadi itu gede banget katanya. Itu tombaknya itu gede banget gitu. Itu ngeri ya kalau kita lihat itu. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya.
Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Dan jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan." Nah, sampai situ dulu ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kalau kita bayangin di posisi Israel ya mungkin emang ngeri gitu ya. Ini orang yang tinggi gede ya. Tadi gagang tombaknya itu udah serem banget, udah kayak megang pohon, sudah tinggi banget. Dan kalau teman-teman tahu, Saul itu didefinisin di Alkitab sebagai orang yang bahu ke atas itu lebih tinggi dibandingkan orang Israel. Maksudnya apa? Mungkin orang Israel paling tinggi ya Saul gitu. Nah, Saul aja yang paling tinggi di Israel itu nggak berani ngadepin Goliat gitu. Jadi ini berarti Goliat tuh apa? Mungkin secara tampilan mata gitu ya, secara tampilan mata tuh itu serem banget gitu ya. Udah kayak preman super serem lah gitu mungkin tampilannya. Nah, jadi udah tampilannya serem, ngomongnya juga mengintimidasi. Ya, omongannya tuh nantangin dan nakut-nakutin. Nah, mungkin teman-teman tahu tentang ini, tapi mungkin teman-teman agak keskip yang ini nih. Nih, yang ini nih. Di ayat 16. Orang Filistin itu maju mendekat, ya itu maksudnya Goliat itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Bayangin gak sih teman-teman, ada orang ngomong yang sama pagi dan sore, itu 40 hari ngulang-ngulang terus kalimatnya. Mungkin ngomong ini nih, ya. Ngomong gitu tuh, nantangin bangsa Israel, tapi 40 hari lamanya diulang-ulang terus setiap hari. 40 hari tau gak teman-teman, itu sebulan lebih. Itu gila gitu ya. Nggak normal gitu. Dan menariknya, teman-teman bayang gak sih kalau ditakut-takutin 40 hari begitu, ditantangin orang gitu ya. Nggak tahu ya kalau saya zaman dulu mungkin kalau ditantangin orang 3 hari aja saya mungkin akan nantangin balik gitu. Nah, kalau dulu ya saya enggak gitu. Nah, tapi ini tentara-tentara Israel yang mana mestinya jago-jago berantem gitu ya, punya senjata segala macam. Mereka 40 hari diem aja ditantangin begitu. Bayangin teman, sebulan lebih pagi sampai sore ditantangin yang sama dan nggak diladenin gitu. Itu artinya apa? Mereka keintimidasi. Cuma satu orang yang berani nantangin balik gitu, Daud gitu ya. Mungkin dia juga kesel kayak, ini ya, apa siapa sih ini orang nggak bersunat ini ya, nantangin pagi sama sore, apa ngejek banget gitu ya. Mungkin ya kan begitu mungkin ya. Kita nggak tahu. Nah tapi intinya 40 hari itu waktu yang lama. Ya 40 hari yang waktu yang lama dan nggak ada yang bertindak. Ya nggak ada yang bertindak. Kenapa? Karena itu intimidasi. Ya intimidasi itu bisa membuat kita diam di tempat atau bahkan mundur secara rohani, sama seperti bangsa Israel 40 hari ditantangin sama pendekar, ya coba apa kek, kalau nggak misalkan bisa kan misalnya apa ya kasar gitu ya, itu bikin apa kek, bikin perangkap gitu, bikin bom misalnya, atau kasih apa, cari strategi lain buat ngalahin Goliat kan sebenarnya bisa-bisa aja 40 hari ya, nggak cuma diam di tempat. Masih mending kalau mereka kondisinya tuh setelah 40 hari mereka kayak, aduh belum ketemu nih, bisa apa nih kita kalian Goliat nih, kalau itu masih mending. Tapi kenyataannya mereka semua ketakutan ya. Intimidasi. Nah, intimidasi yaitu kalau versi perang tadi kalau kita bahasnya sama, tapi kalau kita versi hidup kita, contohnya apa? Contohnya kita termakan masa lalu ya, termakan trauma, aduh kalau aku begini kan nanti begini, aku takut deh. Nah, sedangkan Tuhan bilang Tuhan nggak pernah kasih kita roh ketakutan ya. Jadi intimidasi itu bahaya karena itu ada di pikiran dan biasanya nggak akan buat kita maju-maju. Aku inget dulu aku pernah keintimidasi itu beberapa kali
mungkin yang paling aku ingat karena mungkin belum lama itu tahun lalu aku keintimidasi. Aku selalu punya kepikiran, oh aku tuh sampah segala macam karena baru ngalamin kejadian yang memang parah gitu ya. Saya nggak usah cerita gitu supaya nggak panjang. Tapi baru ngalamin kejadian parah yang dimana saya benar-benar disampahin orang gitu. Nah itu selama berminggu-minggu tuh saya punya pikiran, saya sampah, saya dibuang, saya diginiin, dan nggak enak gitu, nggak enak. Nah, tapi akhirnya ya saya sembuhnya gimana? Sembuhnya itu ketika saya bisa bilang, nggak, nih pikiran ini bukan dari Tuhan. Ya. Dan kalau begini ya, aku nggak bakal sembuh-sembuh gitu. Nah, awalnya keren kan, wah oke, setiap ada pikiran itu tepis gitu ya. Udah, rasa udah sembuh, setelah beberapa minggu kepikiran lagi, itu kan waktu kejadian sakit banget, aku digini sama dia, aku digitu, keintimidasi lagi. Nah itu perangin lagi, intimidasi terus diperangin. Jangan sampai kita nanti akhirnya jadi kayak bangsa Israel sama Goliat. Ada pikiran-pikiran gitu kita biarin aja, dan akhirnya kita nggak bertindak, malah kita kayak ya udah kita terima aja. Aduh aku mau begitu, aduh Goliat emang menakutkan gitu ya. Kita nggak bisa apa-apa ngelawan Goliat segala macam. Ya nggak harus tentang itu, sekali lagi teman-teman ya. Misalnya kayak tadi saya punya pikiran merasa diri saya sampah, ya itu intimidasi dari iblis juga. Kita harus lawan itu ya, pikiran-pikiran itu. Jangan sampai karena itu kita jadi diam, bahkan merelakan gitu ya, udah aku emang begini, pikiran ini emang normal, pikiran ini emang manusiawi ya. Jangan sampai kita biarin intimidasi itu ada di hidup kita. Itu yang kedua. Yang pertama komplain, yang kedua intimidasi, yang ketiga. Nah, di Ibrani 12 ayat 16-7, janganlah ada orang yang menjadi cabul, yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak peroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Terjemahan baru bahasa Indonesia masa kini, jagalah supaya jangan ada yang hidup cabul atau tidak menghargai hal-hal rohani. Atau menarik ya, tidak menghargai hal-hal rohani seperti yang dilakukan oleh Esau. Ia menjual haknya sebagai anak sulung hanya untuk satu mangkuk makanan. Kalian tahu bahwa kemudian Esau ingin mendapatkan berkat itu dari bapaknya, tetapi ia ditolak. Sebab sekalipun dengan tangis ia mencari jalan untuk memperbaiki kesalahannya, kesempatan itu tidak ada lagi. Firman Allah yang hidup, jagalah supaya jangan seorang pun melibatkan diri dalam dosa seksual atau bersikap masa bodoh terhadap Allah, seperti Esau. Nah itu tadi ya, terjemahan baru bilang pakai kata nafsu yang rendah. Bahasa Indonesia masa kini bilang tidak menghargai hal-hal rohani. Firman Allah yang hidup ngomongnya bersikap masa bodoh terhadap Allah. Nah itu menarik tuh. Yang melepaskan hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Kemudian ketika ia ingin mengambil kembali hak kesulungannya, sudahlah terlambat. Walaupun ia menangis, menyesali kesalahannya. Karena itu ingatlah dan berhati-hatilah. Nah, ini versi 3 versi bahasa Indonesia yang beda-beda. Nah, ada yang menarik juga teman-teman di bahasa Inggrisnya, versi The Passion Translation (PPT) ya. Be careful that no one among you lives in immorality ya. Hati-hati jangan sampai ada satu orang di antara kita yang hidup dalam imoralitas ya. Becoming careless about God's blessing ya. Jadi ceroboh tentang berkat Tuhan, seperti Esau yang menukarkan haknya sebagai anak sulung hanya untuk simple meal ya teman-teman. Itu menarik ya, makanan yang simple gitu, makanan yang biasa aja gitu ya. Mungkin kesana kalau buat makanan mahal mungkin kasarnya mungkin masih oke lah. Ini cuma makanan yang makanan makanan rumahan gitu, makanan murah mungkin ya. Kan kayak ya kayak kita tuker hak anak sulung kalau di Indonesia mungkin kayak cuma dikasih tempe 1 biji gitu kan, itu malu-maluin banget teman-teman. Kalau bedanya kalau kita mungkin dikasih stick gitu mungkin ya itu pun juga masih rendahan sih, tapi kayak kesannya kayak cuma buat demi satu potong tempe doang kok bisa sih mau. Nah itu Esau tuh ya. And we know that later ya, kita tahu
nantinya setelah dia mau mewarisi berkat ayahnya, dia ditolak dan walaupun dia memohon dengan air mata yang pahit, ya itu sudah terlambat untuk bertobat, gitu ya. Nah, versi The Message-nya, itu lebih lucu lagi versi The Message-nya ya. Waspadailah sindrom Esau, ya. Waspadailah sindrom Esau yang menukarkan God's lifelong gift. Jadi berkat Tuhan yang berkepanjangan bisa sampai seumur hidup gitu ya. Cuma untuk memuaskan nafsu jangka pendek. Nah, itu menarik tuh ya di message ini ya. Ya, waspadalah sindrom Esau yang menukarkan berkat Tuhan yang mestinya bisa seumur hidup cuma untuk memuaskan nafsu jangka pendek. Bayangin gak sih teman-teman, berkat yang bisa seumur hidup itu kalau kalau si Esau ini mau menghargai itu, dia bisa makan makanan yang sama itu sampai dia tua. Ya, tapi cuma karena dia cuma demi satu mangkok makanan doang, dia nuker itu semua berkat seumur hidupnya. Ya. You will know, ya, kita tahu bahwa Esau akhirnya nanti akan menyesali impulsive act, ya, dan ketika dia mau berkat Tuhan itu udah terlambat, ya, walaupun dengan air mata, ya gitulah ya. Nah, tapi intinya gitu teman-teman, ini bicara tentang nafsu, ya, ini bicara tentang nafsu. Yang namanya nafsu itu bisa membuat kita tidak berpikir jernih dan akhirnya ngambil keputusan yang salah. Ya, kalau orang udah nafsu itu udah pikirannya udah kemana-mana ya, mau itu nafsu kayak Esau ya, nafsu makan ya cuma demi karena udah kelaparan banget gitu ya, dia nuker hak kesulungan demi semangkuk makanan. Atau mungkin kalau teman-teman tahu di perjanjian lama pernah ada kejadian di satu raja satu raja-raja atau dua raja-raja saya lupa gitu, tapi antara itulah satu raja-raja atau dua raja-raja di mana ada ibu yang saking kelaparan dan di musim kelaparan dia rela masak anaknya sendiri. Itu gila ya, saya nggak usah anak sendiri, misalnya saya punya keponakan gitu ya, masih bayi ya, saya aja nggak tega gitu kalau misalnya saya kelaparan saya harus masak keponakan bener nggak sih keponakan. Iya keponakan, benar keponakan bahasanya. Ya jadi kakak saya punya anak gitu ya. Itu anak kakak saya aja ya. Saya sayang banget sama dia. Kalau saya kelaparan banget saya nggak tega ya masak dia. Ini ibunya sendiri yang lahirin dia itu tega gitu. Bayangin gak sih? Jadi nafsu makan itu ternyata bisa membuat kita ngambil keputusan sampai kayak begitu ya, makan bayi sendiri itu gila ya sebenarnya teman-teman ya. Terus nafsu seksual misalnya, nah itu ya nggak usah dijelasin lah, itu banyak lah contohnya di dunia ini gitu ya. Anak sama ibunya bisa hamil sama anaknya sendiri dan itu masih mending, kalau bukan masih mending sih ya, kalau misalnya anaknya perkosa ibunya sendiri terus hamil ya mungkin ya itu masuk kejahatan pemerkosaan gitu. Tapi kalau misalnya anak dan ibunya emang sama-sama suka, nah itu kan lebih gila lagi dibandingkan anak perkosa ibu gitu. Itu banyaklah kejadian-kejadian aneh-aneh yang ada di keluarga, nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia adalah kasus-kasus aneh yang teman-teman bisa, kalau tentang seksual ya contoh tuh banyak banget lah gitu ya, nggak usah dijelasin gitu. Nah, terus apalagi misalnya contoh lagi, kalau saya beberapa waktu ini saya nemuin ternyata nafsu yang agak susah itu nafsu tidur teman-teman. Nafsu tidur ya, sama kayak Petrus, Yakobus, Yohanes itu disuruh Tuhan Yesus berjaga-jaga di Taman Getsemani. Mereka saking ngantuk kan mereka nggak bisa doa gitu ya. Itu kalau menurut saya tidur itu kayak termasuk nafsu gitu menurut saya, karena ketika kita udah mau tidur itu
bantal dan ranjang itu jadi satu magnet yang paling kuat di bumi gitu ya. Ya, kayak bantal kepala tuh kayak magnet yang kuat banget gitu. Sampai kita rasanya tuh, aduh kepala harus nempel di situ lah gitu. Nah itu tidur itu menurut saya juga nafsu gitu, menurut saya gitu ya. Karena akhirnya kita demi tidur kadang-kadang kita bisa ambil keputusan yang gak jernih juga gitu ya. Kadang-kadang gitu. Kayak itu doa pagi itu hal yang paling sulit buat saya lakukan sampai detik ini. Walaupun kemarin akhirnya saya baca, kalau teman-teman tahu, nggak tahu ya apa saya doa yang keskip, tapi ternyata Tuhan Yesus itu bangun pagi-pagi buat berdoa ya. Tuhan Yesus ya, ini Tuhan Yesus bukan manusia. Tuhan Yesus aja yang Tuhan, dia bangun pagi-pagi buat berdoa. Ada tuh ayatnya. Nah, terus pas saya baca itu, saya langsung mikir, orang bodoh mana gitu ya, orang bodoh mana yang ketika tahu Tuhan Yesus bangun pagi-pagi buat berdoa, dia masih nggak mau bangun pagi buat berdoa-doa. Saya langsung kayak, ya saya masih agak bandel soal doa pagi gitu ya. Tapi akhir ini saya baru mulai agak biasain sih. Ketika bangun, langsung fokus sama Tuhan, langsung fokus sama Roh Kudus, langsung doa, benar-benar connect sama Tuhan. Bisa saya. Jadi 3 pikiran ini harus diwaspadai ya teman-teman. Komplain, intimidasi, dan nafsu. Ya, nafsu. Ya, sama kayak Esau tadi, ya atau teman-teman lihat yang tadi kasus Amnon, istri Potifar, dan banyak lah ya nafsu-nafsu yang tadi ibu yang masak anaknya sendiri segala macam, itu nafsu juga bisa membuat kita berpikir tidak jernih dan akhirnya kita mengambil keputusan yang salah dan keputusan berdosa. Nah, ini 3 pikiran yang harus kita waspadai ya. Mungkin teman-teman tahulah hal ini gitu ya. Nah, tapi kesimpulannya, jadi gimana kita ngelawan pikiran ini? Nah, ini balik lagi ke sini. Ayat pertama yang kita bahas. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, tapi ketika saya baca ini, teman-teman, saya renungin gitu ya. Yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang kebajikan dan patut dipuji itu kayak gimana sih? Ya, kita mungkin tahu ayat ini, mungkin teman-teman pernah lah baca ayat ini mungkin ya. Nah, ini ayat yang terkenal, tapi pernah nggak sih kepikir apa ya yang dimaksud ini ya? Ya, pernah nggak sih teman-teman renungin itu? Kan kita tadi bahas ini, ya 3 pikiran ini. Nah, berarti kalau kita mau ngelawan komplain, intimidasi nafsu kan kita harus pikirin yang sebaliknya. Nah, sebaliknya itu ini. Nah, tapi ini kan kayak terlalu, terlalu general ya, terlalu luas, terlalu tidak spesifik gitu. Nah, ternyata setelah saya renungin, baru aja kemarin malam gitu ya, karena saya ingat obrolan sama Pastor Ferry tentang nyusun khotbah juga, akhirnya saya harus balikin ke ayat ini dan saya merenung gitu ya, merenung secara pribadi, ini ngomongin apa ya? Nah, pas saya renungin sama Tuhan, saya baru sadar ternyata semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, itu bisa dirangkum jadi satu. Ya, bisa dirangkum jadi satu. Nah, ya itu bukan satu hal, teman-teman. Bukan satu hal, tapi satu pribadi. Ya, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu benar, Tuhan Yesus itu mulia, Tuhan Yesus itu adil, Tuhan Yesus itu suci, Tuhan Yesus itu manis, Tuhan Yesus sedap didengar, dan saya yakin Tuhan Yesus itu penuh kebajikan dan patut dipuji. Nah, jadi kalau kita mau ngelawan pikiran-pikiran itu, nah ini tadi balik ke yang tadi saya jelasin tentang konten itu, teman-teman ya. Kalau tapi saya akan gambarkan dengan bahasa yang mungkin lebih gaul gitu ya, kasmaran. Ya, kasmaran, tahu teman kasmaran? Kayak kesana tuh, wah, mau lagi ngapain kepikirannya Tuhan Yesus, terus kayak kita tuh cinta mati banget sama dia gitu ya. Nah itu pikiran kita, kalau kita kasmaran sama Tuhan Yesus, pikiran kita nggak mungkin aneh-aneh, setuju gak sih? Ya, mau kita lagi apa gitu ya, pokoknya kalau kita emang kasmaran sama Tuhan Yesus, pikiran kita selalu pengennya, wah kalau aku lakuin dosa ini, Tuhan Yesus sakit hati. Kan aku cinta dia, aku nggak mau dong buat dia sakit hati. Ya. Oh kalau aku mau
ngelakuin hal yang baik pun aku pikir lagi, wah ini hal yang baik sih, tapi Tuhan Yesus senang nggak ya kalau aku lakuin ini? Ya, hal yang baik itu kan nggak selalu maunya Tuhan. Ya. Contoh hal yang baik, tapi nggak sesuai maunya Tuhan gitu ya. Saya pindah ke Afrika untuk menginjil di sana misalnya gitu. Baik nggak ya? Baik. Nah, tapi ternyata kalau rencana Tuhan buat saya tetap di Indonesia aja gimana? Nah, tapi saya mau bandel, saya mau ke Afrika gitu. Yang nggak baik jadi ujung-ujungnya. Nah, jadi kalau kita kasmaran sama Tuhan Yesus, ya itu maksudnya udah cukup. Ya, udah cukup. Kita puas sama Yesus. Dan kalau kita puas sama Yesus, kita cinta sama Tuhan Yesus, kita kasmaran sama Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran kita mestinya nggak akan aneh-aneh. Semuanya serba Yesus. Dan kalau pikiran kita nggak aneh-aneh, tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita, apapun yang kita putuskan, itu pasti sesuai dengan maunya Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, kesimpulannya cuma satu. Ya, kalau kita mau punya pikiran yang baik, kita harus puas sama Yesus, kita harus cinta Tuhan Yesus, dan kita harus semuanya serba Yesus. Ya, nggak ada cara lain. Ya, saya nggak pernah mikirin ini hubungannya dengan ini nih. Saya tahu ayat ini lama sebenarnya, tapi saya nggak pernah ambil kesimpulan ini. Nah, kebetulan karena minggu ini saya lagi renungin tentang ini, saya baru sadar. Ya, ayat ini seharusnya, ya mungkin ada penjelasan lain, tapi kalau bagi saya pribadi, ayat ini bicara tentang Tuhan Yesus. Dan saya percaya kita semua kalau kita pikirin tentang Tuhan Yesus gila-gilaan, kayak kita benar cinta mati, seakan-akan udah gak ada hal lagi yang kita kejar di bumi ini, hidup kita pasti berubah total. Tindakan kita beda, pikiran kita beda, perkataan kita pun beda. Amin. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami hari ini masih bisa mendengar firman-Mu tentang menjaga pikiran kami. Kami percaya Tuhan ketika kami cinta dengan Engkau, ketika cinta kami cukup untuk Engkau, kami pasti bisa hidup lebih baik, hidup sebagai pengikut Kristus yang lebih baik, dan kami bisa jadi orang yang selalu memuliakan Engkau di setiap hal apapun yang kami katakan, kami perbuat, dan kami pikirkan. Biarkan ini Tuhan, biarkan cinta kami selalu cukup kepadamu. Biarkan kami selalu mengutamakan, kami bisa merasakan kasih-Mu, ya. Biarkan itu yang kami utamakan Tuhan, karena kalau kami nggak bisa rasain kasih-Mu, kami akan sulit untuk mengasihi Engkau juga Tuhan. Tuhan, biarkan ini Tuhan, biarkan kami selalu bisa rasain kasih-Mu, kami selalu sadar bahwa Kau selalu mengasihi kami, dan kami tahu ketika kami bisa merasakan kasih-Mu, kami pasti bisa mengasihi-Mu balik juga. Bimbing kami Tuhan, supaya kami benar-benar bisa menjadi orang yang terus-menerus mengejar hati-Mu, lebih dari mengejar berkat-Mu, lebih dari mengejar apapun di hidup kami ingin mengejar hadir-Mu aja Tuhan. Ya, biarkan pribadi-Mu yang selalu kami kejar, bukan janji-Mu, ya bukan berkat-Mu, tapi pribadi-Mu Tuhan yang harus kami kejar. Percaya Tuhan, semuanya akan terjadi di hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.